Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran pertama mengaji surat At-Tin. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, ia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita syukuri. Anggota tubuh pemberian Allah ini hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Apalagi kita sudah diberi akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada pembelajaran kali ini akan Bapak jelaskan tentang membaca surah At-Tin, menghafal surah At-Tin, menulis surah At-Tin, dan makna kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surat ke-95. Surah ini terdiri atas 8 ayat. Sebelum membacanya, terlebih dahulu kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah At-Tin adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapat harakat sukun, cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikanlah contoh beberapa di bawah ini. Contoh bacaan qalqalah, tsumma radadnahu laqad. Huruf dal mendapat harakat sukun. Taqwimin khalaqna. Huruf qaf terdapat sukun. Jadi membacanya dipantulkan. Seperti pada tsumma rodad. Yang kedua, tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surah At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad. Mad itu artinya dibaca panjang.
baik ketika berharakat fathah, kasrah maupun dhammah. Seperti illalladzina amanu wattin. Itu setelah huruf ta ada ya sukun. Laqad khalaqnal insana. Setelah huruf sa itu ada alif dibaca panjang. Wal turisinin. Setelah huruf ta ada waw mati, dan setelah sa sin ada huruf ya mati, nun, kemudian ada ya mati. Jadi tanda-tanda seperti itu kita baca panjang. Kemudian perhatikanlah cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Contohnya al-insana itu dibaca ikhfa, dibaca samar. Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Al-insana. Jadi nunnya itu dibaca samar. Insana. Kemudian falahum ajrun itu dibaca, itu huruf izhar safawi, dibaca jelas. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Falahum ajrun. Jadi itu dibaca jelas ya, tidak ada dengung sama sekali di sana. Falahum jelas, ajrun. Kemudian ada izhar halqi, dibaca jelas juga. Karena ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf ghain. Ajrun ghairun. Ulang sekali lagi, dibaca jelas. Ajrun ghairun. Jelas ya dibacanya. Kemudian ada hukum bacaan izhar safawi. Cara membacanya juga dibaca jelas. Karena alasannya ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Mamnun. Itu ya, ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf nun. Mamnun. Dibaca jelas ya anak Bapak. Yang kedua, menghafal surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk kelompok surat-surat pendek. Jumlah ayatnya sangat sedikit menjadi tidak sulit untuk menghafalnya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan benar. Mulailah dengan ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Jika ayat yang pertama sudah hafal, ulangi lagi sekali lagi. Baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitulah seterusnya cara menghafalnya. Untuk menjaga hafalanmu, bacalah surah At-Tin ketika sholat. Setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama atau yang kedua, bacalah surah At-Tin. Dengan cara seperti itu, hafalan anak-anak Bapak akan semakin lancar. Mari kita menulis surah At-Tin. Amatilah lafal surah At-Tin dengan cermat. Perhatikanlah tulisannya ayat per ayat. Bagaimana bentuk penulisan huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Cermatilah setiap perubahan bentuk hurufnya, baik ketika berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Sekarang mari berlatih menulis surah At-Tin dengan benar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Tulislah ayat di atas dengan pelan-pelan dan perhatikan bentuk hurufnya. Huruf apa saja yang berubah bentuknya dan huruf apa saja yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Ingatlah, dengan baik huruf yang harus berubah bentuk
dengan yang tidak berubah bentuk. Setelah lancar menulis ayat yang pertama dan ingat perubahan bentuknya, sekarang kita mulai menulis ayat yang kedua, yaitu Watturi Sinin. Mulailah menulis ayat kedua dengan hati-hati. Perhatikan juga dengan cermat bagaimana lakukan bentuk hurufnya, jumlah titiknya, dan penempatan harakat sesuai dengan bunyi lafalnya. Cermatilah bagaimana perubahan bentuk hurufnya ketika bersambung dengan huruf lainnya. Mudah bukan menulis kalimat dalam surah At-Tin? Setelah anak-anak Bapak dapat menulis kedua ayat tersebut dengan benar, lanjutkanlah dengan ayat yang ketiga dan seterusnya. Lakukan dengan cermat seperti ketika menulis ayat pertama dan kedua. Jika sudah selesai, mintalah orang tua anak-anak Bapak untuk mengoreksi tulisan anak-anak Bapak. Selamat menulis surah At-Tin ya anak-anak Bapak. Kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah anak-anak Bapak pahami arti dan makna setiap ayatnya. Ayat yang pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab di waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah tersebut. Ayat yang kedua juga merupakan sumpah Allah yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat yang ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tempat Ka'bah keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah agar menjadi manusia yang mulia. Ayat yang keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Ayat yang kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat.
Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Ayat yang ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Bapak ulang sekali lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Kemudian ayat yang terakhir atau ayat yang ke-8, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Pada ayat yang terakhir ini, Allah menjelaskan, Allah menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan arti dan surah At-Tin di atas, kandungan makna-makna dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Keempat, orang-orang yang tidak mempercayai dan mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Tentang surah At-Tin yang sudah kita pelajari. Anak-anak Bapak, tugasnya di rumah adalah menghafal Quran surah At-Tin. Karena pada surah At-Tin dijelaskan, Allah telah menjelaskan hal-hal yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagi anak-anak Bapak yang sudah hafal, Bapak ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, silahkan untuk terus dihafal. Kemudian ketika sudah hafal, bacalah di waktu sholat agar tidak lupa. Semoga anak-anak Bapak tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.